Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Ayu Mustika. Di sini saya akan membahas tentang salah satu materi pada kelas 11 yaitu semester 2 tentang materi integral. Nah, integral ini dapat didefinisikan menjadi dua cara. Yang pertama yaitu integral sebagai inverse. Inverse sendiri itu operasi kebalikan turunan atau disebut juga dengan integral tak tentu. Nah, untuk yang kedua yaitu integral sebagai limit dari jumlah atau luas daerah tertentu, maka disebut juga dengan integral tertentu. Nah, mengapa sih dia dibilang integral sebagai inverse operasi kebalikan turunan? Nah, kita buktikan. Misalnya saya memiliki fungsi x, maka dia akan kita turunkan menjadi f aksen x. Nah, ini adalah bentuk turunan dari fungsi x. Ini bentuk turunannya. Nah, untuk kita mengintegralkan lagi sebagai integral inverse, dia akan kembali semula sebagai fungsi pertama dengan f(x). Nah, adapun rumus dasar dari integral tertentu ini yaitu integral a x pangkat n dx sama dengan a ini sebagai koefisien dari variabel x per n nya ini, pangkatnya ini kita tulis di bawah ya, jadi n ditambah 1 x, n ditambah 1 ditambah c. Nah, ini adalah rumus dasar dari integral tertentu. Contohnya nih, saya memiliki fungsi x nya itu integral dari x pangkat 2 dx. Saya akan mengintegralkannya dengan cara rumus yang tadi. Maka jadi integralnya nggak ditulis lagi ya. Jadi sini karena di sini kita tidak mengetahui koefisiennya karena 1, jadi biasanya itu kalau misalnya koefisiennya 1 dia hanya menuliskan variabel. Jadi di sini kita ketahui 1 per di sini kan 2 ditambah 1 x 2 ditambah 1 ditambah c. Jadi 1 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Nah, ini adalah hasil integral dari fungsi integral x pangkat 2 dx. Nah, kita akan membuktikan kalau inverse ini kebalikan dari turunan dengan cara kita masukkan kembali fungsi x nya yaitu 1 per 3 x pangkat 3 dx nih. Nah, di sini kalau turunan itu bedanya pangkatnya dibawa ke depan dan pangkatnya juga dikurang 1. Nih, pangkatnya kan 3 dikali 1 per 3 x 3 dikurang 1 ditambah c. Nah, c ini terserah kita mau ngasih nilai berapa karena dia tidak mempunyai variabel. Terserah kita mau ngasih berapa, dia sebagai konstanta, terserah sebagai apa yang kita mau ngasih, yang penting angkanya itu jelas. Nah, sama dengan saya misalkan mengasih nilai c nya itu 11. Jadi 3 per 3 x pangkat 2 ditambah 11 sama dengan 3 per 3 kan sebenarnya habis tuh 1. Jadi kita hanya nulis x kuadrat ditambah, karena dia 11, dia akan kalau diturunkan menjadi 0. Jadi dia hanya x kuadrat, maka turunan dari turunan dari 1 per 3x pangkat 3 yaitu x2, maka dia sama dengan bentuk semula. Nah, selanjutnya yaitu kita contoh nomor 5. Dan tadi kan yang pertama, di sini saya memiliki fungsi yaitu fungsi integral 4x pangkat 3 dx. Kita akan mengintegralkannya menjadi karena di sini koefisiennya tertulis yaitu 4, langsung saja kita buat 4 per 3 ditambah 1 sesuai dengan rumus semula x ditambah 3 ditambah 1 ditambah c. C ini wajib ya ditulis. Nah, sama dengan 4 per 4 x pangkat 4 ditambah c. Jadi di sini kan habis 4 dan 4, jadi x pangkat 4 ditambah c. Nah, ini adalah hasil dari integral dari 4x pangkat 3 dx. Nah, contoh selanjutnya yaitu
integral dari 4 dx. Nah, di sini dia tidak mempunyai variabel ya. Biasanya jika dia seperti ini, variabel itu dia ada nilainya kalau misalnya tidak tertulis. Tetapi karena dia nilainya hanya 1, jadi dia tidak ditulis. Di sini apapun itu yang hasilnya 1, berarti dia pangkatnya 0. Apapun yang pangkatnya 0 berarti dia pangkat 1. Karena di sini dx, berarti di sini ada variabel x. Berarti 4x pangkat 0 dx. Kenapa dia tadi x pangkat 0? Kan tadi sini karena apapun yang pangkatnya 0 itu sama dengan 1. Karena di sini fungsinya x dx, jadi dia maka variabelnya x juga. Jadi 4 kita integralkan ya, 4/0 ditambah 1 x 0 ditambah 1 dx sama dengan 4/1 x pangkat 1 dx, kan sama dengan juga 4x dx. Nah, ya kan? Nah, jadi sini integral dari 4 dx itu 4x dx. Ini itu contoh nomor 4. Integral dari 4/x pangkat 4 dx sama dengan, di sini kan kita ingin menyederhanakan dalam bentuk biasa seperti ini. Nah, kita menggunakan, jika dia berada di bawah, kita akan menaikkannya menjadi min. Karena dia di bawah ini positif, kita akan menaikkannya menjadi min. Jadi kita integralkan, yaitu 4 min 4 ditambah 1 x min 4 ditambah 1 dx sama dengan 4 karena min 4 ditambah 1 yaitu min 3 x pangkat min 3 dx. Nah, dalam bentuk seperti ini kita akan mengembalikannya lagi dalam bentuk pecahan seperti ini, yaitu kita tulis ulang 4 min 3 x pangkat min 3 dx. Kita akan mengembalikannya, x ini kita taruh lagi 4 min 3 x, karena dia pindah ke bawah jadi minnya hilang, jadi pangkat 3 dx. Nah, itu tadi dalam bentuk pecahan. Karena dalam bentuk pecahan, kalau kita akan mengintegralkan, kita perlu bentuk seperti biasa. Nah, selanjutnya yaitu sifat linear integral tak tentu. Nah, dari sifat linear ini dia memiliki banyak sifat, tapi yang di sini saya jelaskan hanya beberapa sifat. Nah, dari yang pertama yaitu integral yang memiliki koefisien. Misalnya nih, kan integral koefisien fx dx, maka untuk mencari integralnya, koefisiennya di depan integral, bertulis k integral fx dx. Nah, itu pada sifat yang pertama. Terus yang untuk sifat kedua itu pada penjumlahan. Pada penjumlahan ini dia setiap variabel terpisahkan. Nah, yang pertama itu integral fx ditambah dx dx. Jadi ketika ingin diintegralkan, kita pisahkan satu persatu. Nah, menjadi integral fx dx ditambah integral dx dx. Nah, ini kan dalam bentuk dipisahkan nih. Nah, yang ketiga yaitu pengurangan, sama saja dengan penjumlahan. Jadi fx dx, maka hasilnya akan integral fx dikurang sama dengan integral dx. Nah, contoh nih, tentukan hasil dari integral 2x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 5x. Maka hasilnya adalah, untuk kita mencari hasilnya, kita pisahkan satu persatu sama dengan penjumlahan sifat yang kedua, sama dengan integral 2x pangkat 2 dx ditambah integral dari 4x dx ditambah 5 integral dari 5 dx. Nah, langsung masukkan lagi integral dari 2x kuadrat yaitu
2 per 2 ditambah 1 X 2 ditambah 1 ditambah C1. Kenapa saya buat C1? Karena di sini dia memiliki 3 variabel ya. Nah, maka saya buat sini C1. Selanjutnya ditambah untuk yang kedua nih, 4 ditambah, karena dia paketnya 1, jadi 1 ditambah 1 X 1 ditambah 1 ditambah C2. Nah, karena dia kan yang kedua nih. Untuk yang ketiga, saya sambung ke bawah ya, ditambah 5. Kalau dia tidak memiliki X, langsung saja kita tulis sebelum yang materi sebelumnya ya, 5 X ditambah C3. Nah, di sini saya lanjutin di sebelah sini. Kita sudah menemukan bagaimana cara mencari integralnya. Jadi langsung saja 2 per 3 X pangkat 3 ditambah C-nya nanti ya kita satukan di depan, kita buat dalam kurung. Yang kedua yaitu 4 per 2 X pangkat 2 ditambah, langsung saja nulis 5X tutup kurung ditambah C. Nah gitu. Nah, ini kita sudah menemukan integralnya, langsung kita sederhanakan lagi. Jadi 2 per 3 X pangkat 3 ditambah 4 kali 2 kan sama dengan 2 nih, 2X kuadrat ditambah 5X ditambah C. Nah, inilah hasil dari integral dari sifat yang kedua. Itu tadi beberapa penjelasan materi dari saya mengenai integral, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.